selatan Thailand, merupakan kawasan yang memiliki Muslim terbanyak di Thailand. Patani, Yala, dan Narathiwat menyimpan banyak peninggalan sejarah para pembawa Islam. Masjid Wadi Al-Husain atau dikenal dengan sebutan Masjid 300 tahun adalah salah satu masjid tua di Narathiwat. Sebutan 300 tahun merupakan nama pemberian dari pemerintah Thailand. Masjid ini selalu berganti nama setiap seabad sekali. Nama yang sesuai dengan umur sang masjid. Kini Masjid Wadi Al-Husain telah berumur 385 tahun. Kelak, beberapa tahun ke depan, masjid ini akan berganti nama sesuai usianya. Masjid yang terletak di Kampung Teluk Manuk, Narathiwat ini memang jauh dari sentuhan teknologi. Namun, meski telah berusia hampir 4 abad, Masjid Wadi Al-Husain tetap kokoh berdiri, mempertahankan keaslian. Adalah Syekh Hussein Sanawi, alias Wan Hussein, pendiri Masjid Wadi Al-Husain, anak dari Sultan Kobul, seorang kerabat dinasti Patani. Masjid ini dibina pada tahun 1044 Hijrah. 1044 Hijrah. Kemudian pembina masjid ini adalah asas daripada Tuan Guru yang berhijrah dari Kampung Sena Janja. Kampung Sena Janja Petani, hijrah mari di sini. Hijrah mari sini bersama dengan istrinya Wan Sob. Beliau yang bernama Wan Hussein. Nama penuhnya Syekh Hussein Sanawi. Alkisah menyebutkan Wan Hussein hijrah ke Narathiwat akibat konflik yang berkepanjangan di Patani. Sebagai seorang tokoh agama, saat tiba di Kampung Teluk Manuk, Wan Hussein melakukan syiar Islam dan menyebarkan ilmu agama ke penduduk setempat. Hingga sampailah membangun sebuah masjid. Beliau mari belajar agama, mengajar agama di sini, dan kawasan masyarakat di sekeliling ini mari belajar bersama dengan Tuan Guru Wan Hussein. Kemudian di masa itu tak ada masjid. Masyarakat di sinilah ajak Tuan Guru Sani cari tempat untuk bangunkan sebuah masjid. Kemudian Tuan Guru yang berada di kampung lama dia mari di sini serta dengan masyarakat di sini, mari bertemu di sini di Teluk Manak. Bertemu di Teluk Manak ni tempat kawasan bangun masjid. Maka orang kampung semua setuju di sini adalah elok. Ada talian jarak dan di bawah gunung bukit. Maka orang kampung semua pun lihat di tempat ini adalah bagus. Keinginan membangun sebuah masjid mendapat dukungan dari warga setempat. Pencarian lokasi pun dimulai, yang akhirnya tertuju pada sebuah lokasi sekitar aliran air. Wadi Al-Husain pun memiliki makna. Wadil yang berarti aliran air, dan Husain, nama sang tokoh, bermakna indah. Aliran air yang indah, sesuai dengan bangunan yang berdiri, tempat mendapatkan sebuah amalan yang baik. Seni rancang bangunan Masjid Wadi Al-Husain merupakan gabungan dari beragam unsur budaya, termasuk budaya Jawa. Tukang bina masjid, tukang pertama adalah Wan Hussein sendiri, dan tukang yang kedua Muhammad Semat, dan tukang yang ketiga Abdul Rauf. Kemudian ketiga orang ini
ada warga Melayu, ada keturunan dari Melaka dan ada keturunan dari Jawa. Lalu itulah terkenal dengan kata masjid ini bercampur keseniannya di antara kesenian tempatan sini dan kesenian Jawa. Sejak berdiri hingga kini, masjid yang sedikitnya menampung 150 jemaah ini tidak banyak mengalami perubahan. Semua tetap sama seperti saat Wan Husin mendirikan masjid ini. Awal bentuk rupanya macam inilah macam yang kita lihat ni. Tapi perubahannya bata, hatak bata tu. Dulu atap daun kayu dinamakan daun beretan. Atap daun beretan. Daripada daun beretan pergi kepada daun cucuh. Daripada daun cucuh itulah mari ke bata tanah. Bata yang kita lihat di hari. Bata ini ambil di negeri Segoro, Songkhla. Tak hanya bangunan, beberapa benda-benda yang ada di dalam masjid seperti lampu gantung, mimbar juga tetap berada di tempatnya. Benda peninggalan sang pendiri masjid. Bahkan dahulu beberapa Al-Quran tulisan tangan Wan Husin terpampang rapi di masjid ini. Sayang, kitab suci itu tak dapat dijumpai lagi. Alasan tua dan usang yang menyebabkan kitab suci harus disimpan di rumah keturunan Wan Husin. Dahulu, ruangan berukuran sekitar 2x3 meter ini tempat muazin mengumandangkan azan atau dikenal sebagai menara masjid. Bangunan yang umumnya terpisah dari bangunan masjid. Suara keras dan lantang tentu dibutuhkan saat itu. Maklum, teknologi pengeras suara belum terwujud. Melalui ruangan sempit inilah, sang muazin memikul tugas berat. Memanggil kaum muslim untuk melaksanakan kewajiban menjalankan perintah sang khalik. Masjid Wadi Al-Husin merupakan sebuah bukti lain bahwa Islam menyentuh hingga ke pelosok negeri yang sekalipun jauh dari ajaran Islam.